Hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan dan skala. Sebelum kita masuk ke pembahasan perbandingan dan skala, like dan subscribe video ini. Langsung saja kita bahas perbandingan. Perbandingan. Contoh, ini ada contohnya. Esther dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Esther berjarak sekitar 20.000 meter dari sekolah, sedangkan rumah Doni berjarak sekitar 15 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah mereka dari sekolah? Oke, langsung kita bahas. Penyelesaian. Jarak rumah Esther dari sekolah adalah 20.000 meter. Ini ya, rumah Esther berjarak sekitar 20.000 meter dari sekolah. Baru jarak rumah Doni dari sekolah 15 km jarak, sedangkan jarak rumah Doni ke sekolah sekitar 15 km. Nah, karena rumah Esther ke sekolah itu jaraknya 20.000 meter, satuannya meter, sedangkan kan di sini rumah Doni itu katanya 15 km. Jadi 15 km ini kita harus rubah ke meter supaya satuannya sama ya. Ya, caranya 15 km ini ke meter itu berarti dikali 1000 ya. Jadi 15 kali 1000 sama dengan 15.000 meter. Maka perbandingan jarak rumah Esther terhadap jarak rumah Doni dari sekolah adalah, berarti ini rumah Esther dibandingkan dengan rumah Doni dari sekolah. Berarti Esther banding Doni. Rumah Esther itu 20.000 meter, rumah Doni itu 15.000 meter. Ini kita sederhanakan. Ini sama dengan sama-sama bagi 1000. 20.000 bagi 1000 20. 15.000 dibagi 1000 itu 15. Ini masih bisa disederhanakan lagi. Ini sama dengan 20 bagi 5 itu 4. 15 bagi 5 itu 3. Atau ini perbandingannya 4 banding 3 ya. Jadi perbandingan jarak rumah Esther terhadap jarak rumah Doni dari sekolah adalah 4 banding 3. Next, perbandingan jarak rumah Doni terhadap jarak rumah Esther dari sekolah. Ini rumah Doni bandingkan dengan rumah Esther, berarti rumah Doninya di atas. Berarti 15.000 dibanding 20.000. Ini sama-sama kita bagi 1000, jadi 15.000 bagi 1000 15, 20.000 bagi 1000 itu 20. Sama kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 5. 15 bagi 5 3, 20 bagi 5 4. Atau ini perbandingannya, ini 3 banding 4. Jadi perbandingan jarak rumah Doni terhadap jarak rumah Esther dari sekolah adalah 3 banding 4. Oke, kita masuk ke contoh. Jumlah pembilang dan penyebut suatu pecahan adalah 60. Perbandingan pembilang dan penyebutnya adalah 5 banding 7. Tentukan pecahan yang dimaksud. Oke, di sini kita ketahui bahwasanya jumlah pembilang dan penyebutnya suatu pecahan itu adalah 60. Perbandingan pembilang dan penyebutnya itu adalah 5 banding 7. Yang kita cari nanti tentukan pecahan yang dimaksud ya. Oke, penyelesaian. Ini kita selesaikan dengan dua cara. Cara pertama, misalkan pecahan yang dimaksud adalah A dan B, maka A banding B itu sama dengan 5 banding 7 ya. Ini dimana A tambah B itu sama dengan 60, karena ini jumlahnya tadi 60. Maka A banding B berarti A per B itu sama dengan 5 banding 7, 5 per 7. Kalau ini kan 5 dan 7 sampai nanti menemukan jumlahnya itu pembilang dan penyebutnya itu 60. Kalau ini kan jumlahnya masih 12 ya, 5 tambah 7 12. Oke, mungkin kita kali 2, berarti 10. 5 kali 2 10, 7 kali 2 itu 14. Ini jumlahnya masih 24 ya, 10 tambah 14 24, belum memenuhi. Berarti ini kita coba kita kalikan 3 5-nya itu sama dengan 5 kali 3 15, 7 kali 3 21. Kalau kita jumlahkan ini 15 tambah 21 ini masih 36, belum 60, berarti belum.
Kita kali 4, 5-nya 20, 7-nya kali 4, 28. Kalau kita jumlahkan ini 20 tambah 28 masih 48, belum 60. Oke, berarti ini kita kali 5. Coba 5-nya 25, 7-nya kita kali 5, 35. Kita jumlahkan 25 tambah 35 itu adalah 60. Sudah ya, A tambah B sama dengan 60, sudah memenuhi. Berarti di sini kita peroleh nilai A-nya itu 25, nilai B-nya itu 35. Oke, jadi pecahan yang dimaksud itu adalah 25 per 35 ya. Kita pakai cara kedua. Jumlah perbandingan 5 tambah 7 sama dengan 12. Perbandingannya ini kita jumlah ya. 5 banding 7 ini kita jumlah jadi 12. Maka nilai A-nya, nilai A itu sama dengan A tadi di sini A-nya itu A itu kan 5 ya. B itu kita buat 7. Maka nilai A itu sama dengan 5 per, karena yang kita cari nilai A itu sama dengan 5 per 12 dikali 60. Itu hasilnya sama dengan 25. Maka nilai B-nya itu di sini B pembandingnya 7 ya. 7 per 12 dikali 60. 12-nya dari sini ya. 60-nya itu dari jumlahnya itu tadi. Jumlah ini. Jumlah penyebut dan pembilangnya. 60 per, kita kalikan, ini hasilnya 35. 60 bagi 12 itu 5, 5 kali 7 35 ya. Oke. Jadi pecahan yang dimaksud adalah 25 banding 25 per 35. Oke, kita masuk ke perbandingan senilai. Ini contohnya, seorang guru kelas 3 di SMP swasta menerima gaji sebesar 36 juta per tahun. Saat ini kalender sekolah terdapat 180 hari fakultatif dalam setahun. Jika tahun depan sekolah menambah waktu bagi guru kelas 3 menjadi 220 hari, berapakah pendapatan guru tersebut dalam setahun jika gaji yang diterimanya berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah? Oke, perlu kalian pahami bahwasanya perbandingan senilai ini adalah jika salah satu nilai naik, maka nilai yang lain itu naik ya. Itu namanya perbandingan senilai. Jadi ini contohnya, ini perbandingan senilai nih. Kenapa? Karena kalau dalam 18 hari kita penyelesaiannya, kalau 180 hari itu gajinya itu 36 juta. Kalau 220 hari otomatis gajinya lebih dari 36 juta. Makanya ini perbandingan yang senilai. Begitu ya, ini maksud perbandingan senilai ya. Oke. Maka perbandingan senilai ini tinggal kalian buat 180 per 220 itu sama dengan 36 juta per X. Ini X ini kita misalkan gajinya ya. Gaji yang diperoleh selama setahun jika 220 hari itu kita misalkan X ini. Oke, ini kita boleh kali silang, maka dapat 180 kali X itu 180 X sama dengan 36 juta kali 220. Maka kita peroleh nilai X sama dengan ini dibagi 180 nanti semuanya. Jadi X sama dengan 36 juta kali 220 per 180. Oke, maka X sama dengan ini 36 juta dibagi 180 itu hasilnya 200.000. Ini kita kalikan dengan 220. Maka dapat nilai X sama dengan 44 juta. Jadi pendapatan guru tersebut tahun depan adalah 44 juta. Nah, kita lihat ya. Kalau dia 180 hari, gajinya setahun itu pendapatannya setahun 36 juta. Kalau 220 hari, pendapatannya setahun 44 juta. Jadi kelihatan nih naik.
Jika yang satunya naik, maka yang lainnya juga ikut naik. Itulah namanya perbandingan senilai. Kita masuk ke contoh berikutnya. Berlari 8 km akan membakar sekitar 500 kalori. Berapakah jarak yang harus ditempuh Reza untuk membakar 1200 kalori dari sarapan yang telah dia makan? Nah, di contoh ini kita lihat bahwasanya kalau larinya 8 km itu membakar 500 kalori. Kalau untuk membakar 1200 kalori otomatis pasti lebih dari 8 km ya. Jadi ini juga namanya perbandingan senilai. Makanya kita gunakan penyelesaian 8 km itu membakar 500 kalori. Maka X kita misalkan jarak untuk membakar 1200 kalori itu adalah X. Maka X kilometer itu akan membakar 1200 kalori. Kita gunakan perbandingan senilai tadi, maka 8 per X sama dengan 500 per 1200. Kita kalikan silang, X kali 500, 8 kali 1200. Berarti ini kita dapat X nya kita pindahkan sini, ini kalikan 8 kali 1200 dibagi 500. Nih ya. Ini dapat hasilnya 8 kali 1200 itu 9600 dibagi 500, maka diperoleh nilai X itu 19,2 km ya. Jadi jarak yang harus ditempuh Reza adalah 19,2 km. Oke, kita lanjut ya ke perbandingan berbalik nilai. Contohnya, pembangunan rumah dilakukan oleh 6 pekerja dengan waktu penyelesaian selama 22 hari. Apabila jumlah pekerjanya menjadi 8 orang, maka membutuhkan waktu berapa hari agar rumah tersebut dapat selesai. Dari sini kita ketahui bahwasanya 6 pekerja bisa menyelesaikan selama 22 hari ya. Kalau dia ditambah pekerjanya menjadi 8 orang, otomatis rumahnya akan lebih cepat selesai ya. Nah, yang satunya ini 6 pekerja 22 hari, kalau 8 pekerja akan lebih kecil daripada 22 hari, lebih cepat. Ini namanya perbandingan berbalik nilai. Nah, caranya itu tinggal kita kalikan 6 kali 22 itu sama dengan 8 kali X. X ini kita misalkan waktu yang selesai kalau 8 pekerjanya ya. Berarti ini tinggal dikalikan ya. 6 kali 22 itu sama dengan 8 kali X. Maka kita peroleh nilai X itu 6 kali 22 itu 132 dibagi 8, itulah nilai X. Ini 6 kali 22 itu 132, ini 8X, ini maka nilai X itu sama dengan 132 dibagi 8 ya. Maka hasilnya itu 16,5 sama dengan X. Jadi maka pekerja tersebut membutuhkan waktu selama 16,5 hari untuk menyelesaikan pembangunan rumah tersebut. Berarti 16 hari setengah. Oke, kita lanjut ke skala. Rumus skala itu adalah skala sama dengan ukuran pada peta atau gambar per ukuran sebenarnya, atau bisa juga disebut dengan JP per JS, di mana JP itu jarak pada peta, JS itu jarak sebenarnya. Oke, kita masuk ke contoh. Diketahui jarak antar kota Yogyakarta dan kota Kebumen adalah 100 km. Tentukan jarak kedua kota tersebut pada sebuah peta dengan skala 1:2 juta. Oke, penyelesaian. Ukuran sebenarnya itu 100 km ya. Ini kita ubah menjadi cm ya. Ini jadi 10.000 penyelesaian.
ukuran sebenarnya itu 100 km ya. Ini kita rubah menjadi cm, maka menjadi 10 juta cm. Kilometer ke cm itu dikali 100.000, maka hasilnya 100 kali 100.000 itu 10 juta cm. Skalanya kita peroleh ini 1:2 juta. Rumusnya tadi skala sama dengan ukuran pada peta per ukuran sebenarnya. Maka kita peroleh skala itu 1/2 juta sama dengan ukuran pada peta per ukuran sebenarnya tadi 10 juta cm. Ukuran pada peta sama dengan 1 kali 10 juta itu 10 juta bagi 2 juta. Maka ukuran pada peta itu sama dengan 5 cm. Jadi ukuran pada peta adalah 5 cm ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Pada peta Indonesia yang berskala 1:12 juta, jarak parapat ke Pulau Samosir adalah 0,13 cm. Sebuah kapal feri berangkat dari Parapat pukul 8 WIB menuju Pulau Samosir. Jika kecepatan kapal feri adalah 24 km per jam, pukul berapakah kapal feri sampai di Pulau Samosir? Penyelesaian yang kita ketahui tadi skalanya itu 1:12 juta. Ukuran pada peta itu adalah 0,13 cm. Berangkat kapalnya pukul 8 WIB. Kecepatan kapal ferinya 24 km per jam. Oke, ini ya. Rumusnya skala sama dengan ukuran pada peta per ukuran sebenarnya. Kita tinggal substitusikan nilainya nih. Skalanya 1:12 juta sama dengan ukuran pada peta tadi kita peroleh 0,13 cm, 0,13 per ukuran sebenarnya. Maka ukuran ini kita klikkan ke sini, jadi dapat ukuran sebenarnya sama dengan ini kalikan ke sini, berarti 0,13 kali 12 juta itu sama dengan 1.560 cm. Ini kita rubah ke kilometer, berarti dibagi 100.000, maka dapatnya 15,6 km ya. Centimeter ke kilometer itu dibagi 100.000, maka kita peroleh 15,6 km. Oke, jaraknya sudah diketahui, maka kita akan hitung waktunya nih. T itu sama dengan S per P, jarak per kecepatan. Lama perjalanan itu sama dengan waktu ya T. S-nya tadi 15,6 km, 15,6 per kecepatannya tadi 24 km nih, 24. Maka lama perjalanannya itu 0,65 jam. 0,65 jam ini kita rubah ke menit, ini menjadi 39 menit. Kenapa? Caranya begini. 0,65 itu kita kalikan dengan 60. Kita kalikan dengan 60 menit, hasilnya 39 menit. Jadi sampai di Pulau Samosir tadi berangkatnya pukul 8, lama perjalanannya 39 menit, jadi sampainya pukul 8.39 WIB. Jadi pukul 8 tambah 39 itu 39 menit, jadi 8.39 WIB atau jam 8:39 menit. Oke, ini ada latihan, ada 2, kalian kerjakan, nanti jawabannya boleh di chat di kolom komentar biar kita periksa bersama. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.